Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurrati wa alihi ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasal fi dzikri syai'in, di dalam menerangkan sesuatu, kenyataannya minal a'yani, dari segala sesuatu keadaan al-mutanajjisati, yang mengandung najis atau terkena najis. Wama, dan sesuatu hal yadharu, yang bisa suci, minha, itu sebagian dari hal yang bisa suci tersebut, dibagi dengan cara disamak. Bakso ini diapakan? Dibersihin kulitnya tuh. Set. Wama, dan hewan-hewan atau barang-barang layak haru yang tidak bisa suci. Di pembahasan dalam fasal ini itu nanti ada beberapa hal yang asalnya itu najis. Nanti dengan cara-cara daripada syariat yang dibolehkan itu bisa menjadi suci dan bisa digunakan. Yang seharusnya itu mubadir nanti bisa digunakan. Termasuklah di sini yaitu menyamak. Maksudnya menyamak itu yaitu menggunakan setiap kulit apapun itu. Kulit apapun itu nanti itu boleh digunakan dengan cara-cara yang nanti dibenarkan oleh syariat. Kalau bahasanya di sini ad-dibag, bahasa kita tuh disamak. Wa juludul maitati, dan adapun kulitnya bangkai, kulluha, ya semuanya kulitnya bangkai, itu tadharu, bisa suci, dibagi sebab disamak. Jadi nanti kalau siapapun itu nemu hewan kok mati, itu masih ada yang bisa dimanfaatkan. Sawaun fidalika, sama juga di dalam hal itu, maitatun, suatu bangkai. Sawaun itu sama juga fidalika, di demikian bangkai. Maitatun, adapun bangkai, makulul lahmi, yang dimakan dagingnya, artinya yang halal. Wa ghairuhu, dan yang tidak halal. Halal enggak halal, itu nanti kulitnya masih bisa dimanfaatkan, ya. Wa kaifiyatu dibagi, dan adapun tata cara menyamak. Tata caranya itu ayang zia, jika mencopot atau menghilangkan siapa seseorang, fudulal jildi, kepada lebihan daripada kulit, mimma, dari segala sesuatu, yakfannahu, yang merusak apa mahu, kepada kulit tadi. Jadi segala sesuatu yang bisa merusak kulit itu dibersihin dulu. Minat dami, kenyataannya dari darah, wanahu, dan sepadannya darah. Pokoknya yang kiranya bisa merusak kulit itu nanti itu bisa dibersihin. Jadi yang menyebabkan kulit itu nanti rusak. Nah, cara membersihkannya, ibaratnya mensucikannya, bisain dengan segala sesuatu harifin, yang kelat. Bahasa Jawa itu sepet. Bahasa sini apa ya, kelat itu ya? Keset. Nah, kaasfin. Contohnya seperti daun bidara. Walaupun ada apa al-harifu, sesuatu yang kelat atau kesat atau sepet tadi, ada itu najisan, berupa barang yang najis. Dicontohkan di sini barang yang najis yang boleh untuk menyamak tadi, membersihkan tadi. Kadar kilhimami, contohnya seperti kotoran burung merpati atau burung dara. Nah, ini saronyo namanya mustahid itu Mas Kemi, ya kan? Sampai nyicip telek manuk doro, rasanya piye, sampai tahu. Koran mu'alif rahimahullah. Telap kira-kira Mas Kemi. Jadi yang seperti itu.
maka mencukupi atau boleh apa walaupun barang najis tadi dibagi di dalam untuk menyamak. Ila jildal kalba, kecuali kulit daripada anjing wal khinziro dan babi atau celeng. Babi sama celeng sama wae lho Mas Abot ya. Nanti kami ngomong babi, wah berarti celeng boleh sama. Kalau di Jawa namanya celeng, kalau di sini bahasa Indonesianya itu babi. Nah, itu maksud begitu. Aduh pula kemarin tuh yang tanya begitu kok. Ya namanya orang Jawa tuh ulen, ya kan? Jadi bukan babi, kami ndak apa celeng Pak, kami ndak apa babi Pak, kami makan celeng. Ya sama babi ya celeng itu, gitu loh. Namanya beda terus katanya boleh. Wama dan hewan-hewan tawalada yang dianakkan apa mamin huma dari anjing atau babi. Anak-anak daripada anjing atau babi tadi itu pun hukumnya najis. Bahkan besok kalau sudah dibabak najis, babi atau anjing itu walaupun dia masih hidup kita pegang itu tetap hukumnya najis. Itu berarti seperti itu. Au min ahadima, atau dari salah satunya anjing atau babi. Ma'ahayawanin, yang kawin beserta hewan-hewan tohirin yang suci, atau contohnya babi ngawinin kambing, kambing ngawinin babi. Nah, yang model-model seperti itu falayat haru, maka hukumnya tidak bisa suci dibagi dengan sebab disamak tadi. Jadi begini, semua hewan yang sudah bangkai, nah, maksudnya bangkai itu bagaimana sih? Yang mati tanpa disembelih secara syariat itu disebut bangkai. Itu nanti kan haram hukumnya dimakan karena hukumnya bangkai tidak disembelih secara syariat. Nah terus hewan-hewan yang sedemikian itu, asal hewan itu asal sudah bangkai maka kita pegang hukumnya najis. Nah, nanti dalam hukumnya begitu. Apapun itu Mas Obot yang mati, kok Mas Obot pegang nanti tanpa syariat loh Mas. Selain manusia nanti ada keterangannya. Lagi manusia tidak mau megang pula Mas kami suruh mandiin. Selain manusia, selain belalang, selain kan, nanti begitu. Jadi semua bangkai itu hukumnya najis. Nah, jadi setiap kita kok nyentuh bangkai, hukumnya ya sama, nanti harus kita sucikan. Walaupun itu bangkai tikus, bangkai semut, lain-lainnya. Namun kalau bangkai hewan-hewan yang kecil, contohnya bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai lalat, itu hukumnya najis tetapi dimaafkan. Atau bahasa kita dalam agama itu dimakfu. Dimakfu itu bahasa Arab, artinya itu dimaafkan. Dia najis tetapi dimaafkan. Tuh ya. Jadi semua bangkai kalau kita pegang hukumnya najis, harus basuh tangannya niat menghilangkan najis. Nah itu ropan najasah, itu caranya. Lah semua hewan yang masih hidup, apapun itu diingat-ingat ya, itu hukumnya tidak najis selain anjing sama babi dan yang dianakkan atau keturunan daripada anjing sama babi. Ya. Jadi semua hewan apapun selain anjing sama babi asal masih hidup loh, tapi syaratnya ya, maka itu dipegang tidak najis. Nah, itu begitu. Jadi sudah dapat satu rumus kami ya. Hewan apapun itu asal masih hidup dipegang tidak najis. Mas kami megang ular paling jijik wae tapi tidak najis asal masih hidup. Tetapi kalau sudah mati hukumnya namanya bangkai, maka baru dihukumi najis, kita pegang tadi. Pokoknya apapun itu yang mati tanpa syariat, kan? Itu hukumnya najis, kecuali manusia, ikan, belalang, ya. Nanti tidak disebutin pula. Masalahnya keterangannya besok di belakang. Nah, Mas Kemi besok disuruh orang, wah ada jenazah, suruh mandiin, Mas Kemi tidak mau pegang. Maka dicuplik sekarang, ya kan itu. Lah terus semua hewan yang hidup tadi semuanya pokoknya tidak terkecuali asal masih hidup dipegang tidak najis kecuali anjing sama babi dan anak turunnya. Tuh ya, itu rumusnya begitu. Jadi
dengan pengajian malam ini kita besok nggak bingung lagi. Wah, megang ular najis bodak, mati atau hidup? Nah, kalau mati berarti najis, kalau hidup tidak najis. Kucing, nah, kalau bangkai mati berarti najis, kalau masih hidup tidak najis. Apapun itu, pokoknya asal masih hidup hukumnya tidak najis, kecuali anjing sama babi dan anak turunnya. Jadi sudah ngirit pertanyaan ini maksudnya, ya. Nah, terus yang mati, yang bangkai, enggak, yang maksudnya bangkai itu yang tidak disembelih dengan syariat loh Mas Sobat ya. Nanti Mas Sobat nyembelih kambing, wah bangkai. Nah, padahal disembelih. Artinya bukan bangkai, daging enak dimakan, gitu ya. Ngaji malam ini terus salah paham, wah mati, bangkai, najis, bukan. Dikarenakan disembelih secara syariat, bukan dinamakan bangkai. Rumusnya begitu, ya. Terus wa'adul maitati, dan adapun tulangnya bangkai, wasak ruga dan rambutnya itu najisun, hukumnya najis. Nah, kalau Mas Sobat ibaratnya kok dapat tulang di kebun, tulang apa ya? Nah, umpama kok takut dikumpulin, nah, itu berarti tangannya terkena menyentuh najis, sama dengan menyentuh kotoran. Maka sebelum nanti Mas Sobat nak sholat, nah, itu berarti wajib disucikan, niat menghilangkan najis. Yang najis tersebut termasuk najis yang mutawasitoh atau najis sedang, termasuk juga rambutnya. Itu yang jadi khilaf itu landak. Ini Pak termasuk rambut apa? Ada yang mengatakan bulu, ya kan? Ada yang mengatakan rambut. Terserah lah itu. Pokoknya membingungkan kalau yang itu ya. Iya. Kan ada yang kayak tudingnya. Nah, itu Mas, itu berbeda pendapat para ulama. Kalau rambut kok sebesar itu, nah itu maksudnya bulu kok tajam. Bulu kok tajam. Gitu. Sedangkan bulu landak. Jadi tulangnya bangkai dan rambutnya bangkai hukumnya najis. Berbeda dengan tulang dan bangkai. Nah, tulang dan rambutnya manusia. Nah, kalau Mas Kaimi gali kuburan, kalau ketemu tulang, jangan tidak mau megang, hukumnya tidak najis. Atau rambutnya dikumpulin, disisihkan, nanti ikut dikuburkan lagi, begitu. Tapi biasanya takut terus naik, takut, nggak bisa tidur malamnya. Wakata demikian juga hukumnya dihukumi najis apa almaitatu. Bangkai itu dengan lagi itu najasatun, hukumnya najis. Wa uridu, dan menginginkan siapa saya, maksudnya musonef kitab ini biar dengan disebut bangkai itu azailatu, hewan yang hilang apa al-hayatu, kehidupannya bighairi dakatis syar'iyatin, dengan tanpa sembelihan secara syariat, ya. Nah, makanya ya pokoknya latihan, apalagi kok yang laki-laki. Nah, kalau tidak latihan nanti besok disuruh binyo, Mas, tolong kesotkan ayam. Hah? Iya caranya dia tidak tahu ya kan, malah dikepruk nondase terus mati, bangkai hukumnya kan. Atau apa namanya, pisaunya tuh tidak tajam, tidak biasa ya, ngokok nggak cerdas, dia ngokok nah ya kan, wah cerdas itu dibalenin, nah ya sudah, itu nanti dihukumi bangkai, harus 1 kali sembelihan. Itu Mas Sobat ya. Nah, kalau sudah pisau itu masuk melukai, ya jangan diulangi lagi. Nah, nanti hukumnya itu namanya 2 kali sembelihan. Nah, walaupun para ulama kita itu ada mengatakan cuma makruh, tapi yang adhar itu haram. Nah, begitu ya. Kebanyakan pendapatnya. Pokok latihan dulu lah. Jadi besok kalau disuruh nyembelih itu biar tidak bingung. Tuh. Nah, terus jangan heran Mas Sobat kalau nyembelih ayam kok masih lari, biarin, jangan diulangi lagi. Dan nanti disembelih belum langsung mati terus dipukul pula. Nah, itu artinya matinya itu nanti disangsikan, apa karena sembelihannya Mas Sobat, apa karena dipukul tadi. Nah, itu ya. Jadi karena di sini ini azailatul hayat bighairi daka. Jadi sembelihan menghilangkan kematiannya dengan tanpa sembelihan syar'iyatin yang golongan syariat. Pokoknya biarin wae.
Apalagi kok ayam jago. Dalam kitab tuh paling sulit nyembelih itu ayam jago. Kalau bebek asal Mas gendon apa tali, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari tali ya udah jadi makan bebek. Kalau udah di tali langsung ditutup. Itu cara begitu. Kalau bebek atau angso ya itu begitu entok. Tapi kalau jago adu jajah itu rumusnya itu ini dia temboloknya ini agak dipegang. Jangan kencang-kencang Mas Obot, nanti mati gara-gara dipenyet itu. Nah ini agak dipegang karena kalau dujajah atau jago itu dia mau nelan temboloknya itu. Jadi dikiranya kita tuh memutus apa namanya tenggorokannya, rupanya yang putus cuman kulitnya. Akhirnya masih lari-lari ditunggu nak dimasak, rupanya sehari masih hidup. Pokoknya pegang sini, asal niat mau disembelih, asal sudah dipegang kepalanya tuh pegang sini. Kalau ayam jago, ayam ras sih mudah, ya kan? Dinges sidik gitu sama agak dipijak sedikit sudah mati itu maksudnya. Tapi kalau jago agak payah, ya. Caranya begitu tadi. Fala yustasna maka tidak dikecualikan hina idin di sini, yaitu termasuk zailatul hayat atau yang bangkai. Maksudnya disebut bangkai apa janil mudakati. Janin daripada hewan yang disembelih. Kan ada kejadian Mas Obot orang nyembelih hewan perempuan betina, hewan itu entah sapi entah kambing. Rupanya setelah disembelih di dalamnya ada anaknya. Nah, itu bagaimana? Idza kharaja ketika keluar apa janin tersebut min batni ummihi dari perut induknya maitan dalam keadaan mati. Lianna dakatahu karena hukum sembelihan daripada hewan yang di dalam kandungan induknya itu fidak kati umihi di dalam hukum sembelihan induknya. Jadi kalau kita kok pas nyembelih hewan kok betina kebetulan kok hamil, maka anaknya itu hukumnya halal. Ya, asal sembelihan loh itu maksudnya. Kalau mati dewek ya bangkai tadi Mas Obot ya, induknya ya bangkai, anaknya ya bangkai. Tapi kalau kita sembelih secara syariat, Pak Imam suruh nyembelih, Mas Kemi suruh nyembelih, kan? Maka yang demikian itu hukumnya menjadi halal walaupun lahir itu mati. Tapi umpama Mas Obot disembelih, ya kan? Lah ternyata janinnya itu ketika dibedet, loh itu masih hidup, jingkrak-jingkrak umpama sapi. Nah itu kalau nak dimakan ya wajib disembelih lagi. Cuman kalau nak diingon ya biarin hidup. Tapi andaikan sudah mati hukumnya halal karena hukum sembelihannya di dalam sembelihan induknya. Wakada demikian juga ghairuhu selain daripada janin yang dalam perut induknya tadi. Kenyataannya minal mustasniyati dari yang dikecualikan al-madzukurati yang diterangkan fil mabsutati di dalam kitab yang panjang keterangannya. Sumastasna lalu mengecualikan siapa Kiai Musonef min sa'ril maitati dari rambutnya bangkai. Qauluhu rupanya dawuhnya Kiai Musonef ilal adamiyah kecuali bangkainya anak Adam. Jadi bangkainya anak Adam, rambutnya, tulangnya, maka itu hukumnya tidak najis. Nah, itu ya. Nah, itu makanya nanti kalau kita sudah sampai di bab yang membatalkan wudu, kan salah satu yang batalin wudu kan segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang kecuali mani. Nanti keterangannya begitu. Karena nanti kalau kok mani itu dihukumi najis, ya nanti kita ini najis Mas Kemi gitu loh. Nah, itu ya. Kita tuh bukan najis tapi mutanajis, itu begitu. Terkena najis. Lah kita Mas Kemi sombongnya kayak apa? Lah kita tuh lewat dua alat kelamin. Wes Mas Obot ibaratnya percaya macam itu, ndak ya macam itu. Kenyataannya begitu. Sombonglah pun kayak apa, hebatlah pun kayak apa, kita itu sudah melewati dua alat kelamin. Pertama dulu Mas Obot belum tahu, lewat bapaknya dulu, nah, masuk ke ibunya. Nah, baru sudah jadi janin di dalam, sudah besar, keluar ya lewat jalan kencing lagi. Nah itu begitu. Nah, makanya itu kita jangan sombong.
sehebat apapun kita tuh mengandung najis. Dan kita pernah lewat 2 kali jalan najis. Nah, itu makanya nanti kalau di bab yang batalin wudhu, mani itu tidak membatalkan wudhu, tetapi nanti mewajibkan mandi. Jadi hukum hadasnya itu naik. Bukan hadas kecil lagi, tapi hadas besar. Nah itu dulu saya disomasi Mas, masuk buat pengajian ya. Wah Ustaz goblok. Lah mosok mani kok ra batalke wudu. Lah tulisannya ndak batalin wudu, mosok saya suruh ngarang batalin wudu. Mani itu bukan batalin wudu tapi menyebabkan kita menjadi punya hadas besar. Itu begitu, nanti bukan wajib wudu tapi wajib mandi. Sama-sama nanti kalau belum mandi ya tidak sah kalau untuk sholat, maksudnya begitu. Aneh-aneh. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi bidarini amin ya rabbal alamin. Ai fa inna sya'rahu. Maka sesungguhnya rambutnya daripada anak Adam itu tahirun, hukumnya suci, kamaitatihi, seperti hukum daripada bangkai daripada anak Adam tadi. Jadi semua hewan yang mati itu hukumnya najis, yang mati bangkai lah ya, tanpa semboyan syariat, kecuali manusia, terus ikan, terus belalang. Tadi diterangkan semua daripada tulang bangkai dan rambutnya hukumnya najis, kecuali rambut dan tulangnya daripada bangkainya anak Adam. Itu maksudnya begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan daripada pelajaran malam ini namanya bibak atau menyama itu, yang pertama, segala sesuatu yang mati sudah menjadi bangkai itu masih boleh kita manfaatkan kulitnya dengan cara diambil kulitnya terus dibersihin, pakai apapun itu, walaupun pakai yang najis itu tidak masalah. Lah setelah baik, setelah bersih, baru nanti disucikan, dihilangkan, niat menghilangkan najisnya tadi. Dan baru nanti bisa dimanfaatkan. Contoh, ini kulitnya loh, tapi Mas Kemi ya, jangan salah paham kaget, melarat-melarat ke dagingnya pula, ya kan? Wah ngaji kemarin itu, loh masa kulitnya boleh kok dagingnya tidak boleh? Nah, memang tidak boleh kalau dagingnya. Ini yang dibolehkan tuh kulitnya untuk dimanfaatkan, namanya disamak. Nah, Mas Kemi jalan-jalan motong ke kebun, wah ada ular mati, boleh diambil kulitnya, dagingnya jangan, ya. Itu nanti untuk ikat pinggang atau untuk sepatu, untuk apa boleh, untuk tas, ya kan? Itu ada ular sawah besar, Mas Obot, wah sayang kulitnya diambil, boleh. Jadi diambil, dikletek, dibersihin dari bekas-bekas darah dan dagingnya yang menyebabkan nanti rusak kulitnya itu dibersihin. Memakai apapun itu boleh, bahkan pakai barang yang najis itu pun boleh, termasuk alkohol. Itu kan hukumnya najis, tetap dibolehkan untuk mensucikan, untuk membersihkan, bukan mensucikan loh ya. Nah setelah dibersihkan dengan yang najis-najis tadi, baru kita sucikan pakai niati membasuh untuk menghilangkan najisnya. Nah, itu seperti itu. Terus semua hewan yang, kesimpulan yang kedua, semua hewan yang masih hidup apapun itu hukumnya tidak najis. Nah, itu diingat-ingat. Nah, kecuali anjing sama babi dan anak turunnya. Walaupun nanti anjing kawin dengan kambing umpama, atau kambing ngawinin anjing, atau babi ngawinin anjing, atau sebaliknya, nah itu semuanya anak turunnya itu hukumnya najis. Bahkan nanti air maninya, bahkan air mani daripada anjing dan babi itu hukumnya najis. Nah, besok semua air mani tidak najis, kecuali air mani anjing sama babi dan anak turunnya. Nah, itu begitu besok. Atau nantilah kita tulis yang najis apa saja, yang bukan apa saja. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Terus kesimpulan yang ketiga, semua bangkai apapun itu, asal yang bangkai loh ya, yang bangkai tadi apa sih?
hewan atau sesuatu yang mati tanpa sembelihan syariat itu disebut bangkai. Maka apapun itu kecuali ikan, belalang dan manusia, maka kalau kita sentuh berarti tangan kita menyentuh najis. Sama dengan anjing dan babi kalau masih hidup tadi. Nah, hidupnya ya najis, matinya ya najis. Itu kalau anjing, babi dan anak turunnya. Tetapi kalau hewan lainnya itu cuman kalau bangkai yang hukumnya najis. Kesimpulan yang keempat, semua tulang dan rambut daripada bangkai itu hukumnya najis. Nah, semua tulang dan rambutnya. Rambutnya bangkai kecuali tulang dan rambutnya manusia itu tidak najis. Lah itulah hal-hal yang istilahnya itu dihukumi najis. Tapi hukumnya ini najis sedang, kan? Nah, jadi nanti najis itu ada 3 bakalnya. Najis namanya najis ringan. Najis ringan itu cuma 1. Sebenarnya ini pembahasannya besok di belakang. Namun seharusnya besok diterangkan oleh musonef itu harusnya di sini keterangannya. Jadi najis itu nanti ada 3. Yang pertama najis ringan. Najis ringan itu cuma 1, tidak ada lainnya. Yaitu kencingnya anak bayi laki-laki yang hari-hari dia itu belum makan dan minum kecuali air susu ibunya. Maksudnya makan dan minum harian. Kalau cuman ibaratnya nyicip-nyicip itu tidak termasuk. Nah ya, mama dicicipi dugan, dicicipi nyobolah, dikasih nasi sedikit diulek, atau dikasih pisang dikit, atau kasih kopi biar tidak setek atau yang macam itu, kan ada begitu tuh. Nah ya, jadi najis ringan itu cuma itu besok. Terus, yang 2-nya itu nanti najis sedang. Jadi najis sedang itu semua kotoran apapun itu hukumnya kotoran dan kencing apapun itu hukumnya najis. Terus semua bangkai apapun hukumnya najis selain bangkainya ikan, belalang dan manusia. Terus semua minuman yang beralkohol atau maisir atau yang memabukkan itu hukumnya najis. Nah ya. Terus mani daripada anjing dan babi dan anak turunnya itu pun hukumnya najis. Berapa tadi sudah? 5. Bangkai, terus semua kotoran dan kencing yang keluar dari hewan maupun manusia kecuali mani ya. Terus mani anjing dan anjing dan babi yang masih hidup. Kalau mati kan jelas bangkai ya. Terus minuman yang memabukkan tadi maisir hukumnya pun najis. Terus apa lagi ya? Tulang dan rambut daripada bangkai itu pun hukumnya najis. Terus apa lagi ya? Mari 10 kayaknya saya ingat saya. Tapi itu dipisah-pisah ya. Nah itu yang hukum-hukumnya najis biasa atau najis sedang. Lah najis mugolado atau najis yang berat itu cuma 1, yaitu jilatan anjing atau babi. Selain itu semuanya najis yang biasa tadi. Besok ada keterangannya ya. Nah jadi itulah keterangan tentang masalah bangkai dan masalah bangkai yang bisa dimanfaatkan daripada kulitnya. Yang penting jangan kulit anjing sama babi ya, atau anak turunnya. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini besok sesuatu yang haram digunakan. Pak Soleh Mas Siti, Mas